biar pemerintah. Ini pakai ini lah. Enggak ada dulu tuh jajannya. Assalamualaikum. Bunyi Zen ketua DPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres diwakili oleh Kabao, yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kesbangpol. Selanjutnya yang saya menghormati, saya banggakan dan saya harapkan generasi muda penerus bangsa kita, mahasiswa yang kreatif, yang mempunyai inovasi, yang mempunyai daya kritis, yang saya banggakan dan saya hormati. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat dan kurnia-Nya kita dapat berkumpul bersilaturahmi, menyampaikan aspirasi, menerima aspirasi. Mudah-mudahan apa yang pertemuan kita ini mendapatkan amal ibadah bagi kita dan bermanfaat untuk kita dan masyarakat untuk mencapai keridhaan Allah, keridhaan dunia dan keridhaan akhirat. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, sesuai dengan surat yang disampaikan kepada kami bahwa adik-adik mahasiswa ingin mencoba mengungkapkan unek-unek di dalam hati melihat kondisi negara kita dari penafsiran adik-adik sendiri. Untuk tidak memperpanjang waktu, menghemat waktu, kami persilakan kepada juru bicara untuk dapat menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada kami di depan ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta satu perjuangan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du.
Puji syukur mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita bersama. Dengan rahmat dan hidayahnya itu jualah kita telah dapat berkumpul menggelar aksi kemanusiaan yang terjadi bagaimana konflik di dunia ini atau di Indonesia ini untuk menggelar aksi demo besar-besaran di berbagai kabupaten dan kota bahkan seluruh Indonesia. Selawat dan salam mari kita doakan pada Allah dan mudah-mudahan tercurahkan untuk arwah Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah merubah akhlak manusia dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat kakanda kami, abang kami, serta pimpinan kami untuk rakyat kami yakni Kakanda Rizan SPD dan Bapak Bupati Pesisir Selatan yang sekarang diwakilkan oleh Bapak Kasbagpol Pesisir Selatan dan juga dari Bapak Polres dan Bapak Sekwan di hadapan kami. Terima kasih banyak Bapak semuanya telah membuka kami ruang diskusi bersama dan juga sudah memfasilitasi kami mulai dari awal kami untuk mengasih surat pemberitahuan bahwasanya kami akan demonstrasi pada saat sekarang ini. Baiklah Bapak-bapak dan yang terhormat kepada rekan-rekan kami seluruh mahasiswi Pesisir Selatan yang ini dibentuk dalam sebuah aliansi mahasiswi Pesisir Selatan. Yang mana di sini Pak Bapak bisa lihat bersama-sama bahwasanya kami dari berbagai kecamatan, mulai dari kecamatan Koto 11 Tarusan sampai ke Lunas Laut. Namun di sini kami hanya beberapa yang hadir atas perwakilan per masing-masing kecamatan. Namun dari beberapa dari kami melakukan aksi demonstrasi di Kota Padang, itu tepatnya di DPRD Sumatera Barat. Dan inilah anak-anak Bapak, mahasiswa-mahasiswa Bapak yang berasal dari Pesisir Selatan yang peduli di Indonesia ini, terutama di Kabupaten Pesisir Selatan. Hidup mahasiswa! Baiklah Pak, ada beberapa tuntutan yang kami buat dari malam tadi atau 2 hari sebelumnya. Diskusi kami di Kota Padang bersama mahasiswa dan mahasiswi Pesisir Selatan. Beberapa tuntutan yang kami arahkan kepada Bapak atau Ibu di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Mungkin ada beberapa penyampaian yang akan kami sampaikan untuk ruang diskusi kita nantinya. Itu bisa kami tumpahkan kepada tim pengkajian dikoordinator oleh kakanda kami atau abang anda kami, Abang Raffi nantinya. Mungkin untuk mempercepat keseluruhan, mungkin kami serahkan kepada kakanda kami yakni kakanda Raffi. Waktu dan tempat dipersilakan. Tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman semua, izin semuanya ya. Izin Bang. Baik, perkenalkan nama saya Raffi. Saya mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Jurusan saya Administrasi Negara. Oke, baik. Ini sebenarnya adalah polemik dan kericuhan yang menjanggal di hati kita sebenarnya Pak. Nah, ada 4 tuntutan yang akan kita bahas dan akan kita sampaikan ke DPRD Pesisir Selatan. Nah, hari ini kami dari Kecamatan Kota 11 Tarusan sampai Lunas Laut insya Allah hadir di sini. Meskipun tidak banyak, memang target kami hanya audiensi. Sebab hari ini juga teman-teman yang lain melaksanakan aksi di DPRD Kota Padang, DPRD Sumatera Barat. Nah, jadi aksi di DPRD Sumatera Barat marwahnya sampai juga ke Kabupaten Pesisir Selatan Pak. Bukan Kabupaten Pesisir Selatan saja yang melaksanakan aksi pada hari ini. Kabupaten Darmasraya, Payakumbuh, Solo itu melaksanakan aksi juga pada hari ini. Meskipun juga tidak banyak, namun target di kabupaten memang audiensi semuanya. Oke baik, berdasarkan
analisa saya dan teman-teman di tim kajian, ada 4 poin yang menjadi tuntutan kami dan menjadi kegelisahan kami pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang wacana 3 periode Bapak Insinyur Haji Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Nah, wacana 3 periode ini tadi malam ternyata sudah dikonfirmasi oleh beliau melalui akun media sosial beliau. Namun ya namanya seorang politikus tentu kami tidak bisa percaya begitu saja, kan seperti itu. Hari ini kita menyadari, saya dengan teman-teman menyadari bahwasanya kursi di DPR hari ini ada 575 anggota dewan dari seluruh Indonesia. Dan yang berada di luar pemerintahan itu hanya partai PKS dan Demokrat. Selebihnya berada di dalam pemerintahan. Meskipun fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu berbeda, tapi kan yang namanya intervensi ketum parpol kan berbeda-beda pula, kan seperti itu. Nah, ini menjadi kegelisahan kami bahwasanya makanya hari ini apapun bentuk undang-undang, apapun bentuk kebijakan itu sah semuanya. Undang-undang kekerasan seksual, undang-undang minerba, undang-undang omnibus law, apapun bentuk undang-undang sah semua. Karena syarat untuk membuat undang-undang itu ya jelas 50% tambah 1. Sedangkan dari 575 anggota dewan hari ini itu 70%-nya adalah orang-orang pemerintahan. Nah, taruh ini pemilu Pak, pemilu dilaksanakan ini 3 bulan menjelang pemilu dilaksanakan, ternyata ada perubahan. Saya ingin 3 periode. Bagaimana Pak? Langsung diintervensi oleh ketum parpol kepada anggota dewan di DPR itu. Akhirnya apa? Wacana 3 periode, dia amandemen lah Undang-Undang Dasar 1945 tadi, karena suara 70% bisa mengubah itu. Ini yang menjadi kekhawatiran kami. Suara 70% DPR dari 575 DPR hanya partai PKS dan Demokrat yang berada di luar pemerintahan. Nah, jadi 3 bulan saja menjelang pemilu ini bisa diubah begitu saja. Ketika mereka sepakat 575 ini 70% ini untuk mengubah, bahwasanya setelah terpilih 1 periode dapat terpilih kembali di periode selanjutnya. Kan itu undang-undang sebelumnya. Nah, namun ketika diamandemen bisa menjadi 3 periode nanti. Ini yang menjadi ketakutan kami. Selanjutnya kami berharap untuk wacana 3 periode ini ada penekanan dari DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Memang target dari BMSI, target dari organisasi kepemudaan, apapun bentuknya, kami, HMI, apapun semuanya, target mereka adalah tidak di provinsi saja, di kabupaten wajib juga menyatakan sikap. Jadi kalau semua elemen itu sudah menyatakan sikap untuk menolak wacana 3 periode ini, ya memang tidak bisa lagi karena kedaulatan itu akan kembali pada rakyat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membahas tentang kenaikan PPN 11%. Kenaikan PPN 11% itu berlaku sejak 1 April bulan ini dan tahun ini. 1 April tahun 2022. Ini menjadi kekecewaan kami khususnya di kalangan mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa ini ngekos. Kita sebagai mahasiswa membutuhkan makan 3 kali sehari. Sedangkan orang berwirausaha, orang melaksanakan industri atau orang ingin berdagang, berjualan itu dikenakan pajak 11%. Nah, jadi teman-teman tidak heran lagi kalau seandainya teman-teman beli nasi bungkus itu harganya 10.000, sekarang harganya 12.000, teman-teman nggak usah risih, nggak usah kaget. Karena yang salah itu bukan rumah makan. Karena mereka itu sudah dikenakan oleh pemerintah hari ini pajak 11%. Jadi sewaktu-waktu memang harga nasi bungkus yang 10.000 teman-teman beli menjadi 12.000, menjadi 13.000. Nah, itu menjadi problem. Jadi kita juga menolak, untuk poin yang kedua ini, kita juga menolak kenaikan PPN ini 11%. Itu tuntutan yang kedua. Nah, selanjutnya tuntutan yang ketiga, kita bahas tentang kenaikan BBM. BBM. Apapun sektor pekerjaan di dunia ini, apapun sektor pekerjaan di negara ini, itu butuh BBM. Sektor perikanan, apalagi pesisir selatan nih. Pesisir selatan ini daerah laut, daerah pesisir, butuh BBM, butuh solar. Aktivitas masyarakat butuh minyak semuanya. Dulu zaman Pak SBY memimpin Indonesia, bukan kita membandingkan, tapi memang sudah menjadi perbandingan. Ketika Rp500, Rp750, bahkan Rp1.500 pun naik BBM itu. Mereka memberikan keterangan, konferensi pers.
menjelaskan kepada kita semua. Ini loh alasannya kenapa harus BBM naik. Meskipun hanya Rp750 sampai paling tinggi waktu itu 1.500. Tapi mereka memberikan keterangan kepada kita konferensi pers dalam bentuk video 2 menit sampai 3 menit. Ini alasan dan poin-poin kenapa harus BBM ini dinaikkan. Nah, hari ini pemerintah seenaknya saja menaikkan BBM tanpa ada keterangan.